Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Matematika Fisika. Kali ini kita akan memulai bab baru, bilangan kompleks. Pada masa mendatang, ya beberapa semester ke depan, kita akan banyak menjumpai bilangan kompleks pada permasalahan-permasalahan fisika. Tapi untuk semester ini mungkin kalian tidak terlalu mengenalinya, dan salah satu tujuan di mata kuliah ini adalah memperkenalkan bilangan kompleks untuk membekali kalian jika pada masa mendatang kalian menemukan bilangan kompleks pada permasalahan-permasalahan fisika. Oke, mari kita buka buku kita. Kalian tentu sudah punya bukunya. Buku Matematika Fisika, tulisan saya di halaman 23. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari bilangan kompleks, mari kita awali dari asal muasalnya dulu. Andaikan kita memiliki suatu persamaan kuadrat, katakanlah seperti persamaan 2.1 ini, AZ kuadrat plus BZ, belum dibacet, AZ kuadrat plus BZ plus C sama dengan 0. Tentu kalian sudah familiar dengan persamaan ini. Nah, tentu kita bisa mencari akar-akar persamaan ini atau mencari nilai Z-nya. Nah, di mana rumus umum untuk mencari Z ini adalah persamaan 2.2 ini. Kalian tentu sudah sangat memahami atau mengenali persamaan ini. Survei saya dalam beberapa tahun terakhir itu hampir semua mahasiswa hafal rumus ini. Jika kalian belum hafal, sesegeralah mungkin untuk menghafalnya ya. Nah, jadi Z-nya itu ada 2. Logis karena suatu persamaan kuadrat, kemungkinannya Z-nya ada 2. Sini tandanya ada plus minusnya. Nah, ternyata ada beberapa kemungkinan lain terkait dengan ini, yaitu terkait dengan nilai yang di dalam akar. Nah, yaitu B kuadrat min 4AC, dan ini yang lazim atau biasa disebut dengan diskriminan. Coba kita cek. Ada beberapa kemungkinan dari nilai yang di dalam akar ini. Yang pertama, jika B kuadrat min 4AC ini itu lebih dari 0. Tentu kita tahu kalau bilangan lebih dari 0 pasti ada akarnya. Dan akhirnya kita bisa mencari Z1 dan Z2. Kemungkinan kedua, jika B kuadrat min 4AC ini nilainya sama dengan 0. Tentu akhirnya di belakang plus minus ini nggak ada nilainya, nggak ada bilangannya, 0 tadi. Dan akhirnya Z-nya nilainya hanya 1. Ini biasa kita jumpai jika dalam persamaan kuadrat ternyata Z yang dicari ini berada pada nilai minimum ataupun maksimum. Nah, kemungkinan ketiga, jika B kuadrat min 4AC ini nilainya negatif. Nah, seperti yang dibahas di sini, maka kita akan ketemu nilai akar pangkat yang negatif. Nah, sehingga kita perlu mendefinisikan sesuatu yang terkait dengan akar pangkat negatif ini. Karenanya itu, kita diperkenalkan dengan suatu bilangan baru yang disebut dengan bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini dilambangkan dengan I yang merupakan akar dari min 1. Jadi yang cukup min-nya itu hanya 1 saja. Jadi min 1, akar min 1. Jadi kalau kita ketemu akar min 3, maka akar min 1 kali 3. Kira-kira begitu. Mungkin pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya seperti di elektronika dasar,
bilangan kompleks ini tidak dilambangkan dengan I, tapi lazimnya dilambangkan dengan J. Ini karena I itu dipakai sebagai lambang arus. Ya, dan kemungkinan lambang lain yang bisa muncul ya. Nah, ini di sini di persamaan 2/2.3 ini dipertegas bahwa I adalah akar min 1 sehingga I kuadrat sama dengan min 1. Nah, sampai di sini mestinya sudah bisa dipahami ya. Tidak begitu berat karena kalian sudah sedikit memahami pada awalnya. Berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh terkait dengan I ini. Nah, misalkan kalau saya harus menghitung contoh ya, tulis di sini contoh. Misalkan saya harus menghitung akar min 16. Tentu akar min 16 ini sama dengan akar dari min 1 dikalikan akar dari 16. Sehingga hasilnya adalah I dikalikan 4. Atau biasa ditulis dengan 4I. Sangat mudah ya. Contoh berikutnya. Misalkan kita diminta menghitung akar min 3. Maka nilainya sama dengan akar dari min 1 kali akar dari 3. Atau sama dengan I kali 3. Kira-kira begitu ya. Atau mungkin ada contoh lain kalau kita diminta menghitung I pangkat 3. Nah, ini tentu kan kalau kita hitung secara manual, akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1. Akar min 1 kali akar min 1 tentu hasilnya adalah min 1. Dan, maaf ini ada minusnya. Akar min 1 yang belakang ini, boleh saya tulis sebagai I. Sehingga I pangkat 3 hasilnya adalah min I. Cukup mudah ya. Nah, ini contoh perhitungan I yang hasilnya juga berupa I. Ada contoh lain yang sebuah perhitungan melibatkan I, tapi hasilnya tidak ada I-nya. Nah, contohnya, kalau saya harus menghitung I pangkat 4. I pangkat 4 ini kalau dihitung manual lagi, akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1. Tentu yang ini hasilnya adalah min 1, dan yang belakang ini hasilnya adalah min 1. Sehingga min 1 kali 1 adalah 1. Cukup mudah ya. Atau mungkin kalau kita diminta menghitung akar pangkat min 3 dikalikan akar pangkat min 8. Itu caranya adalah akar pangkat min 3 adalah akar pangkat min 1 dikalikan akar 3. Lalu akar min 8 adalah akar min 1 dikalikan akar 8. Atau akar 8 ini bisa saya tuliskan sebagai akar 2 kali 4 begitu ya. Sehingga akar min 1 adalah I kali akar 3, akar min 1 ini adalah I, dan akar 2 kali 4 sama dengan 2 akar 2. Jadi akar 4 itu adalah 2 ya. Kalau akar 2-nya masih tetap. Atau bisa saya tulis ini sebagai I kali I adalah min 1 kali 2 akar 6. Atau sama dengan min 2 akar 6. Nah, perhitungannya melibatkan I, tapi hasilnya tidak ada I-nya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kita mendapatkan dua buah model ya. Ada perhitungan yang menghasilkan I, ada juga perhitungan yang melibatkan I tapi hasilnya tidak ada I-nya. Dan di contoh ketiga, contoh berikutnya, mungkin pada kasus yang lain
bisa jadi ada sebuah perhitungan yang hasilnya adalah campuran keduanya. Ada bilangan yang ada i-nya dan ada bilangan yang tidak ada i-nya dalam satu bilangan. Misalnya contoh itu adalah kalau kita harus menghitung z kuadrat min 2z plus 2 sama dengan 0. Nah, tentu ini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah 2. Dan rumus umumnya, seperti tadi yang sudah kita tinjau, Z12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita masukkan, kita substitusi min B, B-nya adalah min 2, plus minus akar dari B kuadrat, min 2 kuadrat, min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 2, dibagi 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 2 plus minus akar dari min 2 kuadrat 4 dikurangi 8 akar dari min 4 dibagi 2. Kita tahu bahwa akar min 4 adalah 2i, sehingga kita tuliskan 2i dibagi 2 atau sama dengan 1 plus minus i. Nah, jadi dalam perhitungan, dalam contoh ini kita melihat bahwa satu hasil perhitungan hasilnya merupakan kombinasi, ada bilangan realnya, ada bilangan imajinernya. Jadi secara umum ada 3 ya, contoh yang kita bahas di sini, yang sebenarnya tiga-tiganya melibatkan i. 3 contoh ini, yang pertama melibatkan i dan hasilnya ada i-nya, yang kedua melibatkan i tapi hasilnya tidak ada i-nya, dan yang ketiga hasilnya merupakan kombinasi, ada i-nya dan ada realnya juga. Yang semacam ini, nah, bilangan-bilangan yang kita tinjau semacam ini, selebihnya akan kita sebut sebagai bilangan kompleks. Jelas? Oke, saya pikir tidak terlalu berat ya, cukup mudah dipahami. Sampai di sini dulu perkenalan kita dengan bilangan kompleks. Kita lanjutkan materi bilangan kompleks ini pada sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.